Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Pak Hendri sebagai guru SKI. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata-kata lapas alhamdulillah yang kembali kita, karena lapas alhamdulillah menggambarkan bersyukurnya kita diberikan kesehatan dari jasmani, rohani, kita dapat melihat, dapat bergerak seperti biasanya. Keindahan Allah itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berkat Allah lah kita dapat melaksanakan pembelajaran ini kembali. Berkat Allah lah kita diberikan nafas yang sehat. Berkat Allah lah kita dapat mengenal apa itu arti kehidupan sesungguhnya, ketenangan dalam kehidupan, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Dan tak lupa juga marilah kita berikan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang yang tidak makan jagung tapi nama dia selalu disandung. Ada yang tidak makan kangkung tapi nama dia selalu disandung juga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini mudah-mudahan hadir semua, walaupun kita di keadaan daring belajar. Di sini Bapak akan semaksimal mungkin untuk memberi suatu pembelajaran yang mana pandemi ini bukanlah suatu penghalang bagi kita untuk mendapatkan ilmu, dan tidak ada lagi untuk penghalang sebagai saya untuk memberikan ilmu kepada kalian, dan tidak ada penghalang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tundukkan kepala kita. Mudah-mudahan pandemi ini adalah ada keberkahan, ada hikmah di balik pandemi ini, yaitu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena penyakit itu datangnya dari Allah dan disembuhkanlah dari Allah. Mungkin kita banyak kesalahan seperti lagu EPGAD, mungkin Allah sudah bosan bersama dengan kita. Itulah tandanya kita bersama dengan Allah dan kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa agar pelajaran yang Bapak berikan nanti dapat bermanfaat dan dapat diamalkan pada kalian atau disampaikan kepada kalian yang mengetahui, karena sedikit pun ilmu harus kita sampaikan, karena itu berpahala sangat besar. Kita baca doa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan baca doa itu tandanya kita sudah siap semua, baik mental, jasmani, otak, pikiran dapat menyerap, dan doakan semua lancar dengan pelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan SKI tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita sebagai orang Muslim wajib mengetahui apa itu sejarah, dan sejarah itu seperti apa kita wajib mengetahui sebagai Muslim. Apalagi bagi kita generasi muda, kita harus mengetahui sejarah dari negara ini, terutama sejarah agama kita, sejarah kerajaan kita Muslim. Di sini saya akan mengulas tentang sejarah kerajaan Islam yang mana mungkin kalian ada yang tidak mengetahui, dan saya pun masih belajar. Insya Allah yang saya berikan ini dapat manfaat kalian semua, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Di sini saya sudah mencatat tentang dinasti Abbasiyah. Ini anak-anak, dinasti Abbasiyah. Apa dinasti Abbasiyah itu? Dinasti Abbasiyah itu adalah suatu kerajaan Islam, yang mana kerajaan tersebut adalah kerajaan besar di masanya, yaitu semua negara-negara kerajaan di dunia ini. Dinasti Abbasiyah ini, semua kerajaan yang ada di dunia ini semuanya takluk kepada dinasti Abbasiyah.
Siapa dinasti Abbasiyah itu? Adalah kerajaan Islam, kerajaan orang muslimin pada masa itu. Karena sejarah mengatakan, kita tidak bisa berbohong, publik tidak bisa berbohong bahwasanya orang muslim dinasti Abbasiyah pernah menguasai dunia, yaitu dengan ketangguhan di bidang politik, ekonomi, budaya, pertahanan, muslim yang berkuasai. Kaum kafir, kaum yang lainnya di luar Islam tunduk kepada dinasti Abbasiyah karena mereka menguasai dari sektor ekonomi, dari daerah pelosok-pelosok mereka mengikut dinasti Abbasiyah. Sebelum saya mengulas tentang lebih dalam dinasti Abbasiyah, saya akan menjelaskan dulu awal mula dinasti Abbasiyah. Mungkin setiap orang menjadi besar harus mengetahui bayi-bayinya dulu, dari kandungannya dulu, dari jalan dia merangkak makanya gitu. Kalau itu dasar dia. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu awal mula terbentuknya dinasti Abbasiyah. Adapun dinasti Abbasiyah ini adalah suatu kerajaan muslim juga Islam, yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini dia masih dalam keadaan tidak skala besar, sangat kecil, tetapi memiliki suatu pengaruh sangat besar dari sektor perdagangan, ekonomi juga. Tetapi dinasti Umayyah yang sebelum dinasti Abbasiyah ini dia memiliki kekurangan, yaitu di bidang politik. Karena apa? Dinasti Umayyah memiliki suatu mitra, seorang tokoh dari dinasti Abbasiyah. Tapi sebelumnya dinasti Abbasiyah ini belum terkenal atau belum dikatakan suatu kerajaan. Pertama dinasti Umayyah, tetapi tokoh-tokoh tersebut adalah dari Bani Abbasiyah. Jadi mereka memiliki kerjasama antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah sebelum dinyatakan sebagai kerajaan Islam dinasti Abbasiyah, mereka memiliki kerjasama dengan dinasti Umayyah yaitu di bidang politik. Dari zaman jahiliyah zaman dahulu mereka bekerjasama di bidang politik, jadi bermitra. Tapi tanpa diketahui dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah ini memiliki suatu rencana ingin merobohkan dinasti Umayyah dan terjadikan oleh dinasti Abbasiyah atau Abbasiyah. Karena apa? Di dalam suatu tokoh dinasti Umayyah memiliki suatu kekacauan. Suatu kekacauan dari bidang apa? Antara tokoh dan pemimpin satu dan perdana menterinya itu sudah tidak sinkron lagi. Mereka sudah berlawanan pendapatan. Disitulah kesempatan tokoh-tokoh dinasti Abbasiyah seperti Muhammad bin Ali, Abdullah bin Abbas, atau dari keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, dari kalangan Abbasiyah, kesempatan mereka untuk melondos atau untuk merebut, memberikan suatu kekacauan di dalamnya karena mereka ketahui sedang tidak ada lagi kekompakan atau sudah tidak lagi sinkron antara tokoh perdana menteri penting dari bidang ekonomi, tokoh bidang budaya, pertahanan, bidang internal, pihak kerajaan sudah tidak lagi sinkron. Mereka memiliki ego dapat masing-masing. Disitulah kesempatan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini untuk menjadi provokator dalam bahasa kita agar chaos dan terus datanglah dinasti Abbasiyah dari luar ke dalam ke internal untuk melumpuhkan dan terjadinya suatu perubahan atau dari dinasti Umayyah, maka didirikanlah dinasti Abbasiyah. Inilah nama dinasti Abbasiyah, awal mula dinasti Abbasiyah. Mengapa dikatakan dengan dinasti Abbasiyah? Karena kita ketahui dinasti Abbasiyah ini awal mulanya dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW, yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, yang mungkin sudah Bapak kirim PPT-nya kepada kalian semua, tapi sih Bapak jelaskan kenapa dari Abbasiyah, yaitu paman Rasulullah, yaitu Abdullah bin siapa? Bin Abbas. Nah, jadi makanya di sini kata Abbasiyah ini kan golongan dari Abbasiyah dan paman Rasulullah SAW. Jadi itulah awal dari ibunya dari dinasti Abbasiyah. Mungkin kita ketahui tokoh-tokoh siapa saja yang menentukan dari terjadinya dinasti Abbasiyah perintis dari awalnya, yaitu yang saya jelaskan ditulis, yaitu Muhammad bin Ali, Abdullah
Abbasiyah. Mereka adalah aktor utama di dalam dari semua yang terjadi di dinasti Abbasiyah sehingga besar. Dinasti Abbasiyah ini dia menguasai dari segi perdagangan, politik, ekonomi, budaya seluruh pelosok. Yang pertama, mereka tidak mengikuti dengan dinasti Abbasiyah, maka mereka melangkah di bidang perdagangan mereka kuasai. Jadi mau tidak mau kerajaan-kerajaan kecil dan juga muslim mengikuti dengan perintah dinasti Abbasiyah yang dikelompokkan di bawah tanah, yaitu dengan Muhammad bin Ali Abdullah bin Muhammad. Inilah faktor-faktor tokoh-tokoh yang mendirikan dinasti Abbasiyah. Baik, kita lanjut lagi. Ya, lanjut. Tadi sudah kita jelaskan dari Bapak jelaskan semuanya. Jadi inilah tokoh-tokoh dari pendongkrak menjadi dinasti Abbasiyah. Dan selanjutnya awal sudah terbentuknya dinasti Abbasiyah, maka dibentuklah ibu kota, yaitu di Baghdad. Awalnya itu Baghdad di bidang ekonomi, politik, perdagangan, pertahanan militer itu sangatlah kuat. Tetapi terjadi kacauan dinasti Umayyah, itu mau tidak mau harus dirubah karena sudah beralih dari kerajaan dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah ke dinasti kerajaan Islam ini, yaitu di kota Kufah. Ini Bapak tulis ada beberapa kali pindahan ibu kota dinasti Abbasiyah. Baghdad, Pak ya. Baghdad. Jadi pertama tuh dinasti Abbasiyah Umayyah itu kan di daerah Baghdad, tapi Baghdad ini terbagi ada beberapa. Tapi di sini Baghdad menjadi besar setelah di puncaknya itu di kerajaan dinasti Abbasiyah. Pertama Baghdad ini melakukan dari sektor sangat lemah karena terutama situ kan terjadi kekacauan di pihak internal dari dinasti Umayyah kerajaan. Jadi kacau. Segi ekonomi semuanya lumpuh total karena tidak ada yang memimpin, karena keegoisan satu sama lainnya. Karena kita kan Bapak menjelaskan sekali lagi kepada kalian, ilmu sedikit apapun kita harus berpikir, ambil hikmahnya dan ambillah sisi baiknya dari suatu ilmu sejarah apapun, terutama dari dinasti Umayyah. Yang pertama sebelum dinasti Abbasiyah kan ego satu sama lain, ego akan menghancurkan semuanya, gengsi akan menghancurkan semuanya. Termasuk dari kerajaan Islam besar dinasti Umayyah di dinasti Abbasiyah, karena keegoan dari pihak internal maka runtuhnya suatu kerajaan. Yaitu pertama di Kufah. Kufah ini dari Baghdad ke Kufah, karena di dinasti Abbasiyah ini suatu negara kerajaan wajar melakukan suatu pindahan ibu kota, karena kita harus melihat dari sisi sudut pandang dari ekonomi, dari pengamat, dari perkembangannya. Jika suatu ibu kota tidak berjalan sudah berapa periode tidak berjalan baik, maka kita harus beralihkan. Sepertinya terjadi di negara kita Indonesia. Pertama kan bukan di Jakarta, pindah ke Jakarta. Ke Jakarta kan insya Allah akan di Kalimantan, mungkin Jakarta tidak memadai lagi karena dari sektor tempat itu sudah mendukung lagi. Makanya di Kalimantan begitu terjadi pada tahun-tahun berpuluh-ratusan tahun sebelumnya itu terjadi di kerajaan dinasti Abbasiyah. Pertama di Kufah ini belajar dengan lancar, suatu ekonomi berjalan dengan lancar, tapi berpindah lagi kepada Hira, ibu kota Hira lagi. Hira mungkin ada yang kurang, ke Ambar mungkin ada sisi negatifnya juga, makanya dialihkan kembali ke Baghdad. Baghdad anak-anak. Kenapa di Baghdad? Karena sebelum untuk jadi Umayyah itu tuh waktu sebelum kerajaannya apa namanya tuh konslet satu sama lainnya atau ribut, itu sangat pesat kerajaan.
dari sektor dari penjuru dunia itu pusatnya di Baghdad dari sektor perdagangan. Karena ada kekacauan makalah hancur, maka dari kerajaan Indonesia Abbasiyah untuk memutarkan kepalanya lagi maka kembali ke Baghdad. Ini adalah ibu kota terakhir dari dinasti Abbasiyah. Dalam hal itu Baghdad adalah ibu kota terakhir karena kita ketahui sebelum Bani Umayyah, Bapak jelaskan tadi sekali lagi mengapa Baghdad, karena dari awal Umayyah seluruh pusat itu berpedoman kepada kota Baghdad yang karena terkenal. Karena di Baghdad ini banyak sekali tentang sejarah, misalnya di situ ada masjid-masjid, sudah kalian bisa mengetahui, pergi saja ke Turki sana, mungkin di situ kalian bisa tahu kerajaan sejarah Islam seperti masjid-masjid yang di Turki daerah Timur Tengah itu tidak lain dan bukan adalah dari peninggalan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, terutama dinasti Abbasiyah. Setelah Baghdad, maka sini Bapak sudah menjelaskan tentang ibu kotanya. Dan Bapak nanti menjelaskan tentang beberapa fase dari kerajaan dinasti Abbasiyah, yaitu memiliki 5 fase. Fase pertama yaitu setelah merebut dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah memberikan kekuatan pokok fondasi utama, yaitu dengan membentuk suatu perdana menteri, parlemen dari hal pemimpin, perdana menteri, gubernur, bupati, RT, desa. Nah, kalau sekarang itu RT, desa adalah kadus itu. Nah, begitu pun dinasti Abbasiyah, mereka memiliki suatu pejabat negara sampai di akar, karena itu dalam fondasi utama pokok. Karena dinasti Abbasiyah ini beberapa tokohnya itu dulunya yaitu mengikuti dinasti Umayyah, yaitu sebagai mata-mata, sebagai penampilan juga. Jadi mengambil pembelajaran yang mana di kekurangan dari dinasti Umayyah itu akan dilakukan atau jangan sampai terjadi lagi di kerajaan mereka yang baru di dinasti Abbasiyah, yaitu diperkuat suatu pokok. Dan setelah fase pertama itu pokok sudah menteri pejabat-pejabat dari bentuk, maka fase kedua ini mereka memiliki kerjasama dengan kerajaan atau negara lain, yaitu dengan kerajaan daerah Turki. Nah, Turki itu zaman dahulu sudah sangat terkenal dengan negara kerajaan Muslim juga, dan mereka memberikan kita di bidang ekonomi, politik, budaya, karena investasi satu sama lain yang membutuhkan. Semenjak itulah kerjasama antara Turki dan dinasti Abbasiyah ini sangatlah pesat perkembangan dari dinasti Abbasiyah, yaitu dari kerajaan-kerajaan Nasrani atau kerajaan kafir, mereka tunduk banyak mengikuti masuk ke agama Islam karena mereka sesungguhnya berperang. Seperti kerajaan-kerajaan zaman sejarah Nabi Muhammad, kalau secara baik-baik mereka tidak mau mengikuti, maka mau tidak mau itu jalan perang. Itu yang dilakukan dinasti Abbasiyah, karena dinasti Abbasiyah sangat terkenal di bidang militernya. Jadi pada zaman masa itu mungkin Sarolangun, Jambi, Tebo, kota Jambi mungkin dulu dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Walaupun mungkin sebagian tidak mengetahui agama Islam, tapi mereka mengetahui tentang kerajaan tersebut, karena kerajaan tersebut ini sangat berdominan pada zamannya. Dan setelah kedua tadi bekerjasama yang mempercepat tadi banyak yang tunduk kepada mereka, lanjutnya ke fase ketiga. Fase ketiga ini yaitu perpindahan antara pemimpin kerajaan, maka suatu perombakan lagi. Di sini setelah kerajaan dari Turki, dinasti Abbasiyah kerjasama lagi dengan Persia. Persia ini mungkin kalian tahu di Spanyol, daerah kerajaan Spanyol, mereka memiliki suatu kerjasama lagi. Tetapi setelah fase ketiga ini ada ketidaksejalan lagi karena pergantian dari kerajaan pada khilafah tersebut terjadi kekacauan, maka mengambil kesempatan dari kaum Persia Spanyol itu untuk mengambil seolah-olah mencari suatu kesalahan agar direbut kembali dinasti Abbasiyah tersebut.
Itulah kekurangan dari kita. Bapak bicara sekali lagi, egois, ingin menang sendiri adalah suatu hal yang buruk yang sampai kita tanamkan di hati kita. Seperti mungkin kalian belajar dengan Bapak Dima dengan akidah akhlak, beliau menjelaskan tentang bagaimana mengontrol emosi, egoisan. Bapak harap itu dapat terima di kalian dan diamalkan. Jadi Bapak menjelaskan tidak sedikit yang merasakan suatu kegagalan karena kekerasan kepala, emosi dan egois. Seperti terjadi di kerajaan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Karena fase ketiga ini terjadi konflikan antara suatu pejabat dinasti Abbasiyah. Jadi yang fase selanjutnya lagi terakhir yaitu perang salib. Mungkin ada perang salib. Perang salib ini terjadi dari yang tadi Bapak jelaskan dari Persia menyerang dinasti Abbasiyah dan terjadi kekalahan dinasti Abbasiyah. Karena tidak terkontrol lagi dari sektor dari kecil, besar, banyak, dari pelosok-pelosok sudah tidak terkontrol lagi karena keluasan dan tidak mau mendengar lagi tentang dinasti Abbasiyah dan kerajaan karena terjadi kekacauan. Itu kesempatan dari perang salib terjadi, maka muncullah dinasti Abbasiyah. Baik, segitu yang Bapak sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi tentang pelajaran selanjutnya lagi setelah dinasti Abbasiyah, tapi tetap di SKI. Mohon maaf jika penyampaian Bapak kurang pas untuk kalian, tapi insya Allah yang Bapak berikan sepenuhnya untuk kalian semuanya. Karena walaupun pandemi ini kita jangan sampai suatu penghalang bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Sejarah sangat penting, tapi sejarah tidak perlu dikenang terus, tapi wajib kita ketahui karena hidup ini ke depan maupun ke belakang. Sejarah sebagai suatu motivasi bagi kita, jangan sampai kita terjadi hal yang buruk seperti sejarah sebelumnya, tapi melakukan hal yang baik seperti sebelumnya untuk kedepannya. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.